Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa semuanya dimanapun saudara berada yang berbahagia, kali ini kita akan mengambil satu inspirasi dari salah satu ayat Al-Quran di surat Al-Ahqaf ayat 15 terkait dengan bagaimana mestinya sikap kita setelah umur 40 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu potongan firman-Nya menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Al-ayah. Sampai ketika manusia itu umurnya sudah tua dan sampai umur 40 tahun ya, maka apa yang dia katakan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Duhai Tuhan, berikanlah kami ilham. Auzi'ni ay alhimni ya. Berikanlah kami satu inspirasi, ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu ya, dan agar aku bisa beramal soleh yang Kau ridhoi. Jadi saudara-saudara sekalian, bersyukurlah kita kalau usianya sudah 40 tahun. Itu pertama perintah Allah di dalam ayat tersebut, agar kita berdoa supaya bisa mensyukuri nikmat-nikmat, prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Dan ini menarik, memang ada beberapa riset menyebut bahwa umur 40 tahun ini menjadi umur yang sangat signifikan. Mohon maaf, orang hidupnya akan terlihat ya, dia karirnya akan bagus apa tidak biasanya dilihat sekitar umur 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun kok ya gitu-gitu saja, ya mungkin ya gitu-gitu aja. Itu sebabnya kalau kita mengacu kepada sejarah Nabi pun diangkat menjadi Rasul, itu karirnya adalah setelah 40 tahun. Nah, di saat kita sudah sampai 40 tahun, di antara dawuhnya Allah di dalam surat Al-Kahf ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah kami ilham supaya kami bisa mensyukuri nikmat yang sudah Kau berikan kepada kami. Wa ala walidayya, dan juga nikmat yang sudah diberikan kepada kedua orang tua kami. Ada satu analisis yang menarik dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengapa di dalam ayat tersebut juga kita perlu mensyukuri nikmat yang sudah diberikan kepada kedua orang tua kita, bukan hanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak lepas juga dari kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Jadi bersyukurlah saudara-saudara kita semuanya, jika kedua orang tua kita juga orang-orang soleh, maka barokahnya kesolehan orang tua kita insya Allah juga akan menitis buat kita semuanya. Jadi prestasi kita ini bukan semata-mata karena usaha kita, melainkan juga karena prestasi dan usahanya orang tua kita yang sudah mendahulu kita. Itu semua adalah bagian dari fadl Allah yang harus kita syukuri. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Wa an a'mala salihan tardah. Dan kita perlu berdoa semudah-mudahan kita terus bisa melakukan kebaikan-kebaikan, amal saleh, prestasi-prestasi yang diridhoi oleh Allah. Itu yang ketiga. Kemudian apa? Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah juga kebaikan buat keturunan-keturunan kami, keturunan-keturunanku. Jadi kita di usia 40 harus sudah juga sering berdoa untuk kebaikan keturunannya, anak-anak dan cucunya.
Kalau dulu orang tua kita sudah berdoa buat kita, maka kita sebagai orang tua perlu berdoa juga untuk anak-anak dan anak-anak cucu kita. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya. Kemudian apa? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimina. Kita disuruh bertaubat, ya. Mendeklarasikan aku bertaubat kepadamu dan aku tunduk patuh kepada perintahmu. Pendek kata, saudara-saudaraku, di usia sudah 40 tahun ke atas, kita harus banyak bersyukur, banyak berdoa buat anak-anak dan cucu-cucu kita, dan terus berusaha untuk melakukan evaluasi diri, bertaubat, sekaligus meneguhkan kembali ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umur kita barokah, manfaat bukan saja untuk diri kita, tapi juga keluarga, masyarakat, bangsa, agama, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.